Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aditya Wirangga Pratama selaku dosen pembimbing saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya. Namun sebelum itu izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Milena Safitri. NIM saya 4121911055. Saya dari jurusan Manajemen Bisnis, tepatnya Prodi Administrasi Bisnis Terapan. Judul dari proposal penelitian saya ialah Strategi Peningkatan Kualitas Pemasaran Berbasis SWOT pada Online Store Shopee, Studi Kasus pada Toko Laptop Plaza. Selanjutnya saya akan lanjut ke dalam pokok bahasan pertama, yaitu latar belakang masalah. Teknologi berkembang pesat dari waktu ke waktu. Transaksi jual beli dapat dilakukan dalam sekejap mata. Hal inilah yang menjadi penyebab masyarakat mulai meninggalkan model pemasaran secara konvensional atau tradisional ke pemasaran secara modern. Karena pada saat ini kita tinggal mengguli layar smartphone, mengklik tampilan produk-produk menarik, dan beberapa hari kemudian produk yang kita inginkan sampai ke tujuan kita. Oleh karena itu, Shopee sebagai aplikasi marketplace berusaha memberikan layanan yang terbaik guna kepuasan konsumennya. Fitur-fitur Shopee yang memudahkan pelanggan ini menghasilkan strategi bisnis dan keuntungan jangka panjang bagi pebisnis yang bergelut di dalamnya. Salah satunya ialah Toko Laptop Plaza. Toko Laptop Plaza, bisnis yang bergerak di bidang penjualan laptop, telah mengikuti inovasi zaman dan beralih kepada pemasaran online dengan memanfaatkan platform Shopee. Toko Laptop Plaza senantiasa menyediakan laptop dengan harga yang terjangkau dari berbagai macam merek. Contohnya itu dari merek Dell, Acer, Lenovo, HP, Fujitsu, Toshiba, dan Asus. Kendati demikian, tingginya persaingan bisnis akibat mudahnya akses penjualan ini menyebabkan minimnya jumlah laptop yang terjual. Rumusan masalah dari penelitian ini ialah bagaimana identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada pada Toko Laptop Plaza di platform Shopee menggunakan analisis SWOT, dan apa strategi pemasaran yang sebaiknya diterapkan Toko Laptop Plaza untuk meningkatkan penjualan laptop di platform Shopee. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada pada Toko Laptop Plaza menggunakan analisis SWOT. Manfaat penelitian ini yang pertama adalah manfaat teoritis. Bagi peneliti, hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu menambah wawasan serta pengalaman baru mengenai strategi pemasaran berbasis SWOT. Sementara bagi jurusan atau program studi, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Dan manfaat praktisnya bagi peneliti, hasil penelitian ini nantinya akan membuat peneliti dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan. Dan bagi Toko Laptop Plaza, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi kinerja pemasaran Toko Laptop Plaza agar semakin baik dalam memanfaatkan potensi yang ada di era ekonomi digital. Dan bagi masyarakat, dengan penelitian ini, masyarakat dapat mengetahui perihal keberadaan Toko Laptop Plaza di platform Shopee yang berdampak positif bagi Toko Laptop Plaza juga. Kemudian, batasan masalahnya ialah berdasarkan beberapa identifikasi masalah yang ada, maka penelitian ini perlu dibatasi untuk menghindari agar pokok bahasan tidak menyimpang maupun melebar dari lingkup permasalahan. Penulis telah menetapkan fokus yang akan dibahas dalam penelitian terkait studi kasus berbasis SWOT pada Toko Laptop Plaza yang berada dalam platform Shopee ialah peran pemasaran produk Toko Laptop Plaza di platform Shopee dalam meningkatkan ketertarikan dan kepercayaan calon pembeli. Waktu yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian ini ialah sejak tanggal disetujuinya izin penelitian proposal ini, yaitu dalam kurun waktu 5 bulan, 3 bulan pengumpulan data, dan 2 bulan pengolahan data. Kemudian ada kajian teori. Yang pertama ada strategi.
strategi ialah beberapa aksi yang terintegrasi serta terkoordinasi yang diambil untuk mendayagunakan kompetensi inti dan menggunakan peluang-peluang untuk mendapatkan keunggulan bersaing bagi organisasi terhadap pesaingnya. Kemudian ada pemasaran. Pemasaran merupakan sistem kegiatan bisnis yang dirancang untuk menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang-barang dan jasa yang dapat memuaskan keinginan konsumen. Kemudian ada fungsi pemasaran, yaitu untuk pengenalan produk, riset, distribusi, dan layanan pernajua. Pengenalan produk menjadi hal yang utama dari sebuah strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, karena produk akan lebih mudah untuk dikenal oleh pelanggan. Pemasaran harus dapat menonjolkan keunggulan dari produk yang dipasarkan agar lebih menarik. Kemudian riset merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai pasar target sebuah produk. Beberapa hal yang harus diriset diantaranya ialah kepopuleran, usia, jenis kelamin, kebutuhan, hingga keinginan, dan lain sebagainya. Kemudian ada distribusi. Distribusi yang baik yakni yang bisa membenarkan bahwasannya produk dapat dengan mudah dipindahkan dari lokasi produksi ke pasar baik melalui jalur darat maupun laut. Tidak hanya itu, produk juga dapat dengan mudah didapatkan oleh pelanggan. Kemudian ada layanan purna jual. Dalam sebuah penjualan, layanan setelah penjualan sangat dibutuhkan oleh konsumen. Pemasar harus membantu pelanggan setelah mereka membeli produk, misalkan seperti memberikan petunjuk pemakaian suatu produk dan petunjuk perawatan. Kemudian ada jenis-jenis pemasaran yaitu branding, multi-level marketing, internet, maupun online. Branding yakni wujud pemasaran yang mempunyai fungsi sebagai iklan jangka panjang yang bisa membantu membuat produk yang dijual menjadi lebih menarik serta diketahui oleh warga. Sementara multi-level marketing adalah pemasaran dengan mengaitkan banyak orang di mana industri merekrut serta menjual produk-produknya. Kemudian yang terakhir ada internet ataupun online, yaitu pemasaran lewat internet bisa dicoba dalam berbagai mode seperti memakai email, Instagram, YouTube, dan TikTok. Kemudian ada strategi pemasaran, yaitu pengambilan keputusan tentang bayaran pemasaran industri, bauran pemasaran, alokasi pemasaran, serta dengan kondisi area yang diharapkan. Lalu ada analisis SWOT. Analisis SWOT ini adalah alat yang dibutuhkan setiap perusahaan yang ingin terus berkembang dan semakin baik dalam meningkatkan keuntungan. Analisis SWOT berarti strength, kekuatan, sumber daya yang tersedia di perusahaan dan membuat perusahaan relatif lebih unggul dari perusahaan lainnya. Kemudian ada weakness, kelemahan, kekurangan suatu perusahaan yang menjadi hambatan suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Lalu ada opportunities, yaitu situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan, dan ada threats, ialah situasi utama yang tidak menguntungkan bagi suatu perusahaan. Kemudian ada kajian literatur. Yang pertama ada dari Herlina, Fitriani, dan Iswan yang berjudul Strategi Pengelolaan Limbah Cair Industri Kecil Menengah di Kabupaten Gorontalo Utara dengan metode penelitian, metode sampling, yaitu pengambilan limbah cair secara langsung di badan air. Hasil dari penelitiannya ialah limbah cair dari kulser tahu dan minyak kelapa yang telah diambil melalui sampel secara umum tidak memenuhi baku mutu limbah cair, dan beberapa limbah cair yang tidak memenuhi syarat antara lain adalah TSS, DOD, dan COD. Kemudian ada dari Susanto dan Zakaria, yaitu dasar perumusan strategi pemasaran di klinik pertama PKU Cangkringan dengan metode penelitian, studi komparasi dengan pendekatan Mixed Methods Research. Hasil dari penelitian ini adalah rumusan strategi pemasaran yang tepat pada klinik pertama PKU Cangkringan adalah strategi bertumbuh, di mana klinik pertama memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Kemudian ada dari Tamara, yaitu implementasi analisis SWOT dalam strategi pemasaran produk mandiri tabungan bisnis dengan menggunakan metode penelitian deskriptif.
Hasil dari analisis penelitian ini adalah menerangkan bahwasannya PT Bank Mandiri dapat bersaing di pasar yang kompetitif. Strategi SO-nya, Strength Opportunities, strategi ini meliputi pangsa pasar, melakukan kerjasama dengan koperasi, serta meningkatkan hubungan dengan ulama, pemerintah, dan pengusaha. Lalu strategi WO, Business Opportunities, yaitu meningkatkan loyalitas nasabah, serta peningkatan kualitas produk. Strategi ST, Strength Trades, yakni menjalin kerjasama dengan bank lain dan menerapkan target pemasaran. Dan strategi WT, Witness Trades, berupa pelaksanaan peningkatan promosi melalui berbagai media. Lalu ada dari Eliarni dan Hermanto, yaitu analisis SWOT terhadap strategi pemasaran layanan ekspres PT SAP. Metode yang digunakan adalah survei dan observasi. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa strategi yang seharusnya diterapkan oleh perusahaan adalah mengambil keuntungan dari lokasi yang strategis serta memberikan harga yang terjangkau dan menambah cabang. Lalu ada dari Rahmayati, yaitu analisis SWOT dalam menentukan strategi pemasaran udang beku PT Mustika Mina Nusa Aurora Tarakan di Kalimantan Timur. Metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Berkat analisis SWOT didapatkan strategi SO, yaitu pemanfaatan produk, pengembangan SDM, serta pengembangan skala usaha. Strategi WO, penambahan tenaga ahli. Strategi ST, mempertahankan mutu produk, penjamin kualitas produk, dan produksi berkelanjutan. Kemudian strategi WT, mempertahankan mutu produk dan juga menjaga kepercayaan konsumen. Lalu ada dari Powell, Nguyen, Mighty, Dao Tong, yaitu analisis strategi bisnis pengembang real estate Vietnam terkemuka menggunakan matriks SWOT. Metodenya ialah metode klasifikasi dan sistematisasi teori untuk mempelajari objek yang berbeda secara lengkap, saling terkait satu sama lain, dan mempengaruhi bisnis metode secara metode hipotesis. Hasil dari penelitiannya ialah, saat ini, kerjasama antar grup real estate memiliki proses tersendiri yang mengikuti alur yang mengharuskan antar departemen harus selaras satu sama lain. Perselisihan antar investor akan terjadi jika para pihak tidak jelas, sehingga agar situasi ini tidak terjadi, para pihak harus berkomitmen pada kesepakatan dalam operasi, jelas menunjukkan tanggung jawab ketika masalah terjadi. Kemudian ada metodologi penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Creswell 2010, penelitian kualitatif merupakan metode-metode yang berguna untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Creswell 2010 mengatakan bahwa studi kasus merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji strategi pemasaran yang tepat bagi toko atau plaza di platform Shopee dan mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terhadap keberlangsungan hidup bisnis toko atau plaza. Penggunaan metode kualitatif dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman yang luas dan mendalam terhadap data yang ditemukan oleh peneliti. Waktu penelitian ini dimulai dari bulan September hingga Februari, yang mana pada bulan September dilakukan pengajuan judul dan bulan Oktober disahkannya izin melakukan penelitian. Lalu bulan November penyusunan proposal, dan bulan Januari seminar proposal. Lalu dari Januari hingga Februari pengumpulan data, analisa data, dan penyusunan skripsi. Lalu ada lokasi, objek, dan informan penelitian. Lokasi, peneliti memilih dan menetapkan lokasi penelitian di toko atau plaza yang bertempatan di Roku Dian Center Blok G nomor 9 Kota Batam. Objek penelitian ini ialah toko atau plaza yang berada di platform Shopee. Kemudian informan penelitian ini diambil dari karyawan toko atau plaza yang bernama Agung Imam Syah Putra. Teknik pengumpulan datanya ada 3. Yang pertama yaitu observasi, berupa kegiatan pencarian data lapangan, pengamatan langsung dengan pihak subjek penelitian guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan peneliti. Lalu ada wawancara,
yaitu dilakukan dengan bertanya secara langsung kepada subjek penelitian secara sistematis dengan pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan untuk mencari informasi terkait penelitian dan kelengkapan data penelitian. Kemudian ada dokumentasi, yaitu dapat dilakukan dengan wawancara, mencatat hasil wawancara, dan foto. Lalu ada teknik analisis data, yaitu analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan ulasan atau interpretasi terhadap data-data yang diperoleh sehingga data menjadi lebih jelas dan bermakna. Dibanding sekedar angka-angka, langkah-langkahnya ialah reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Lalu ada analisis SWOT, yaitu untuk menentukan tujuan usaha yang realistis serta sesuai dengan kondisi perusahaan. SWOT merupakan singkatan dari kata-kata strength, kekuatan perusahaan, weakness, kelemahan perusahaan, opportunities, peluang bisnis, dan threats, hambatan untuk mencapai tujuan. Analisis SWOT ini adalah alat untuk menyusun suatu faktor-faktor strategis dari perusahaan. Kemudian ada tabel matriks SWOT. Ada 4 kuadran dalam matriks SWOT pada gambar tersebut. Ada strategi SO, yaitu Strength Opportunities di kuadran 1. Strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki toko laptop plaza dalam penerapan strategi pemasaran untuk merebut dan memanfaatkan peluang yang sebesar-besarnya pada bisnis penjualan laptop. Ada strategi ST yang berada di kuadran 2. Kekuatan yang dimiliki oleh toko laptop plaza pada satu sisi, pada sisi lain juga terdapat banyak ancaman eksternal. Strategi yang digunakan pada kondisi seperti ini adalah diversifikasi, di mana dalam penerapan strategi pemasaran toko laptop plaza dengan segala kekuatannya digunakan untuk membangun peluang-peluang yang lebih menjanjikan. Lalu ada strategi WO, Weakness Opportunities di kuadran 3. Toko laptop plaza dihadapkan pada peluang-peluang eksternal dan kelemahan internal. Toko laptop plaza harus menghilangkan kelemahan-kelemahan yang dimiliki dengan berusaha memperoleh peluang yang ada. Lalu ada strategi WT, yaitu kondisi pada kuadran ini adalah kondisi terburuk yang dimiliki oleh toko laptop plaza, karena selain kelemahan terdapat juga ancaman. Strategi ini yang diambil adalah berupaya meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Lalu ada kerangka konseptual. Konsep penelitian ini tergambar pada desain yang ada pada layar ini, yang mana langkah pertama sebelum melakukan analisis SWOT ialah penentuan faktor-faktor internal dan eksternal yang ada pada toko laptop plaza untuk kemudian dianalisis. Setelah itu, dilakukan pemilihan strategi pemasaran yang tepat guna meningkatkan volume penjualan. Lalu kesimpulan. Demikian presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.